kita mulai aja ya. Jadi apa namanya, biar nggak berlama-lama, kita akan mulai saja. Jadi sudah jalan 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman di seluruh Indonesia, sahabat Indonesia, sobat toa dan teman-teman perikanan, pembudidaya ikan dan udang. Jadi malam ini kita akan diskusi mengenai perikanan. Jadi kita akan punya materi ini hari ini, malam ini kita punya materi namanya satu, bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh ikan. Terus yang kedua, bagaimana kita meningkatkan total serapan pada pakan ikan, pada ikan. Dan yang ketiga, meningkatkan kesukaan ikan pada pakan. Jadi tiga ini deh yang mau kita ulas apa namanya malam ini. Jadi teman-teman, tentunya pembudidaya ikan itu faktor yang namanya kita berbudidaya ikan itu 70% biayanya habis pada pakan. Nah, lalu bagaimana kita untuk strategi kita untuk mensubstitusi itu, jadi menjadikan efisien. Itu strategi ini piye ben pakan yang diberikan ini terserap total menjadi daging, jadi tidak ada yang terbuang. Jadi kalau misalnya total serapannya umumnya 50%, dengan strategi kita mampu minimal 80%. Jadi apa namanya, ikan ini tidak mengalami hambatan pertumbuhan. Nah, hambatan pertumbuhan ini umumnya itu terjadi karena pakan-pakan yang tidak terserap, bukan nutrisinya yang jelek, bukan apa namanya, kita kurang memberikan pakan atau apa, tapi ternyata tingkat pencernaan ikan itu yang kurang. Jadi ikan ini makan ini seperti nggak jadi daging, nggak pernah jadi daging. Kenapa seperti itu? Ya, satu karena tingkat serapannya dia tidak ada, tuh jelek sekali. Ketika tingkat serapan nutrisinya ini jelek, ya kita ibaratnya hanya memberi apa namanya pakan ini untuk dia hanya untuk bertahan hidup, bukan dia untuk untuk tumbuh optimal. Malam Mbak Dwi, selamat datang. Kok baru mulai kok ini, jadi ndak telat.
Jadi ayo kita mulai ya. Jadi kita malam ini kita mau bahas 3 tentang perikanan. Jadi kita mau bahas yang namanya satu itu tentang bagaimana kita meningkatkan daya tahan tubuh ikan. Terus yang kedua, bagaimana kita meningkatkan total nilai serapan pakan. Jadi piro sih pakan sing yang akan menjadi daging itu berapa banyak, berapa ini. Jadi kita akan mengulas itu satu persatu, sama meningkatkan kesukaan pakan. Seringkali terjadi pada saat kita memberikan pakan kurang reaktif, gak nyenenggi. Nah, terus bagaimana kita mau berharap ikan ini cepat besar? Mas yo protein dhuwur tapi ora disenengi, Pak, ya ora iso. Nah, ini yang perlu kita strategi ini yang perlu kita ulas. Oke. Teman-teman, selamat datang. Kita mulai materi pertama ini nanti enggak usah terlalu formal ya. Nanti ketika saya sudah buka, silahkan bertanya, silahkan ditanyakan. Di luar materi pun, jangan di luar materi perikanan, di dalam materi perikanan, tapi di luar 3 materi ini silahkan, enggak masalah. Mumpung iling, daripada nanti lupa nggak ketemu solusi. Oke. Bagaimana kita meningkatkan daya tahan tubuh ikan? Nah, ikan ini tentunya kalau kita berbicara masalah daya tahan tubuh ikan, kita tentunya tidak lepas dari ekosistem aquaculture. Jadi syarat-syarat pembentuk daya tahan ikan. 1, ekosistem aquaculturnya ini harus terbentuk dengan baik, harus dalam kondisi yang baik. Jadi aquaculture baik, dalam kondisi baik. Terus yang kedua, tentu artinya aquaculture ini ya di sini di dalam aquaculture ini yang ada adalah DO stabil, ya kan? pH stabil, suhu stabil, patogen terkendali. Jadi syarat 1 ini, ketika DO-nya stabil, otomatis mohon izin, tulisannya kurang jelas. mosok. Oh, biru ya, nek biru ora ketok. Oke, tak tebelin. Thank you. DO stabil. Wah, berarti tidak boleh biru. Sip, cocok wes jelas. pH stabil, suhu stabil, patogen terkendali. Nah, kalau DO stabil, pastinya ini ikannya sehat. Dia bermetabolis dengan baik. Bermetabolis baik. Ketika bermetabolis baik, tentunya dia optimal.
dia makan untuk tumbuh, untuk sehat, untuk berkembang, bukan makan untuk hidup. Nah, yang terjadi sekarang ketika DO-nya tidak stabil, ya piye di arep urip wong ambekane angel. Dia bernafas aja susah. Oke. Kedua, pH-nya stabil. Ketika aquaculture ini stabil, artinya di situ yang namanya fitoplankton, yang namanya zooplankton, terus mineral, mineral dan lain sebagainya, itu dia seimbang, bagus, dalam kondisi bagus semua. Nah, ketika dalam kondisi bagus, artinya ya pH-nya stabil. Ketika pH stabil, ikannya tidak gampang sakit, patogen nggak mau datang, begitu. Nah, jadi sangat erat sekali kalau kita mau membahas namanya daya tahan ikan. Sangat erat sekali. Kita harus membahas yang namanya ekosistem aquaculture. Nah, ketika kita membahas ekosistem aquaculture, yaitu tadi kita mampu menjaga keseimbangan DO, keseimbangan pH, suhu, patogen yang terkendali. Nah, semua ini erat kaitannya. Semua ini jadi satu kesatuan. Kemarin kita sudah bahas, nanti kita akan bahas lagi. Silakan di sini nanti siapa yang bertanya. Kemarin kan ada yang tidak ikut itu, Mas Farid nggak ikut kemarin. Nah, jadi satu ini syarat pembentukan daya tahan. Baikin dulu ekosistem aquaculture. Api ono dhisik lah. Ketika bagus, ya jadinya juga akan bagus. Tapi ketika air ini manajemen air ya, ini erat hubungannya sama manajemen air. Manajemen air. Nah, manajemen air ini yang ketika kita menang, satu aja kita sudah bisa manajemen air, ya kita sudah menang separuh jalan. 50% kita sudah menang. Belum panen loh ya, kita sudah menang. Karena apa? Kita tidak berpikir kok iwake mati, kok tuku winih mana, kok pakane piye dan lain sebagainya. Anteng aja sudah. Iwak iki tidak bermasalah dengan air, karena dia hidup di situ. Karena dia bermetabolis di air, dia makan, dia buang feses, dia tidur, ya di air. Nah, ketika airnya ini tidak manajemennya kurang baik, ekosistem aquaculture-nya tidak terbentuk dengan baik, semua ini yang 4 titik ini tadi, ya DO, ya pH, ya suhu, dan terakhir patogen, itu tidak akan baik semua. Patogennya munda, pH-nya drop-nya turun, suhunya tidak stabil, apalagi DO. Nah, ini yang menjadi satu syarat utama untuk pembentukan daya tahan ikan. Ketika ini terbentuk, daya tahan ikan otomatis terbentuk. Dia sudah satu catatan, mediane apik. Dewi nandur brambang, nandur melon, mediane apik, lemahnya apik. Selanjutnya kita hanya berpikir bagaimana nutrisi ini terserap. Ketika nutrisi ini terserap, kita berikan das jadi, nutrisi ini terserap, ya ndang gede kan, sesuai target. Bahkan tanamannya biasanya berproduksi di luar ekspektasi kita. Rugi sakjane ketemu nih sekian kintal, tapi ternyata hasilnya lebih banyak. Itu karena medianya. Kita hanya berpikir media, ekosistem aquaculture. Oke. Jadi dulur-dulur, teman-teman semuanya, sobat Punkenesen, penting banget kalau kita mau berbudidaya ikan. Hal pertama yang diperlukan, yang paling penting adalah ekosistem aquaculture-nya harus dibenahi. Banyune iki kudu didandani iki apa kudu bening. Iya, lek sampean gawe iwak hias di akuarium memang airnya harus bening. Nah, ini kan budidaya kok. Nila, gurami,
apalagi itu mujair, lele. Nah, kita berharap ikannya ini gede, bukan kita buat kolam untuk ikan hias. Artinya kita harus kondisikan, fitonya kudu apik, plankton zoonya harus bagus. Dari situ oksigennya terjaga, dari situ suhunya stabil. Dengan seperti itu patogennya terkendali. Ya sudah, aman. Satu penyebab kalahnya ikan yang namanya manajemen airnya kurang baik, ini sudah terselesaikan. Jenengan sudah menang 1 poin. Nah, artinya ketika seperti itu jarang kita bisa kecolongan kelebon penyakit itu angel banget deh. Begitu. Jadi saya tegaskan, syarat pertama, ekosistem aquaculture harus baik dulu. Ekosistem aquaculture ini erat hubungannya dengan manajemen air. Nah, ketika kita manajemen air ini sudah baik, maka selanjutnya kita hanya perlu berpikir bagaimana caranya kita membentuk ikan ini doyan mangan. Oke, jadi papannya tidak terlalu gelap ya, jelas ya, kelihatan ya. Oke, dari sini 1 ekosistem aquaculture. Oke, yang kedua apa? Ketika ekosistem aquaculture sudah oke, ini syarat pembentuk daya tahan ya. Yang kedua adalah pakan bernutrisi. Bukan berarti pakan sing luaran itu paling apik, tidak. Karena kenyataannya kita substitusi pakan dengan pakan-pakan yang kita buat sendiri, bisa kok itu sebagai penggantinya pakan-pakan yang mahal. Itu sangat memungkinkan dan itu terjadi. Jadi pakan bernutrisi itu yang bagaimana, yang seimbang, yang dimakan, dan ikan ini kelihatan pertambahan bobotnya. Kita kasih pakan 1 minggu, bobotnya misal dari bobot 50 gram, dia meningkat 1 minggu kemudian menjadi 100 gram. Dengan perhitungan food conversion ratio-nya, dengan perhitungan survival rate-nya, dengan perhitungan lain-lain, pertimbangan bobot dan lain sebagainya, ketemu, oh ternyata pakan ini efektif dan efisien. Nah, pakan bernutrisi. Saya tidak menyebutkan pakan yang mahal. Malah paling mahal belum tentu baik. Malah ini gampang rusak. Ketiga, apa? Herbal enzim plus probiotik. Ketika herbal enzim dan probiotik ini diberikan, selain dia mampu menjaga keseimbangan di dalam tubuh ikan, metabolisnya ikan ini menjadi bagus, pencernaannya ikan ini menjadi bagus, tidak ada patogen, serapannya menjadi bagus, artinya ikan sehat. Jadi aquaculture-nya udah dapet, pakannya udah bernutrisi, herbal enzim dan probiotiknya dapet. Nah, ini daya tahan tubuh. Nggak ada alasan ikan untuk dia menjadi lemah daya tahan tubuhnya. Mudah diguncang oleh perubahan cuaca. Nggak seperti sekarang toh, pada saat siang panas, malam dingin, iwake dipakani, lek dipakani
proteinnya terlalu tinggi, matanya pecah. Kalau dikasih protein yang kurang, dia nggak gede-gede, rewel toh. Nah, tapi kalau ketika aquaculturnya ini sudah oke, pakan bernutrisinya ini dapat, herbal enzim probiotiknya ini masuk, tentunya hal-hal yang seperti itu tidak akan terjadi. Seimbang, semuanya terjadi harmonisasi ya. Jadi imbang, balance. Jadi banyune api, nutrisinya dapat, dan ikan mau menyerapnya. Membuat ikan suka makan itu lebih mudah dibandingkan membuat ikan ini menyerap nutrisi di dalam pakanan itu lebih banyak. Karena kalau membuat ikan itu gampang, ketok wujudnya, campurin herbal enzim, campurin sama probiotik, diberikan, jenengan kasih, dia pasti datang. Nanti akan tambah titel, jenengan tambah titel, orang-orang yang budidaya ikan akan tambah titel. Pelatih ikan, bukan lagi pembudidaya, bukan lagi peternak ikan. Pelatih ikan, dia jenengan datang diketekin ini, datang ikannya tahu dia mau dikasih makan. Itu karena apa? Dia sudah terbiasa. Dia merasa pakan ini yang dia cari, wah ini kesukaannya. Begitu pakan datang, dia enggak. Ya, saya tuh sedih kalau lihat ikan nila itu makan kalem gini. Nah, ini harus dirubah. Gimana dia mau tumbuh optimal? Apalagi gurame, celemut, habis itu mati. Airnya goncang dan lain sebagainya. Suhunya seperti ini. Kita sudah tahu salah satu solusinya, banyune diseapi, pakannya dijogo. Bukan berarti pakan bernutrisi ini mahal ya, bukan bernutrisi ini yang seimbang. Piye carane? Nanti kita ulas yang berikutnya. Yang berikutnya herbal enzim probiotik ini masuk, ikan tidak akan tahu kalau pakannya ini dicampuri sama bahan-bahan nabati, sampai tambahi kelor, sampai tambahi kayak cacahan singkong, apa jenenge iku, kangkung dan ya tetep aja dipangan karena aromanya sama. Nah, ketika dimakan, tugas kita selanjutnya adalah memberikan probiotik di dalam pakan itu supaya probiotik ini membantu supaya ikan ini nutrisi ini terserap oleh pencernaannya ikan. Ini yang lebih sulit dibandingkan kita membuat ikan ini seneng doyan mangan. Nah, ini jadi teman-teman, syarat pembentuk daya tahan ikan ini podo menungso saja nih, sama. Selama kita mau makan, penyakit itu jauh. Kalau kita mau makan, kita beraktivitas baik, penyakit itu jauh. Nah, tapi ketika kita males-malesan, mangan ratoyan, belum stres kena macam-macam, ya enggak lama, nggak usah nunggu nggak makan seminggu, 3 hari aja sakit gitu. Begitu kita sakit, stres, ya, malah enggak hati. Apalagi kalau sekarang catatannya jangan sakit, jangan ke rumah sakit, gawat ya. Nah, ikan pun seperti itu. Jadi ketika kita menjadikan dia ini doyan aktif, begitu doyan mangan dia aktif. Saya ada sedikit cerita pada saat kami di Bangil dan Sidoarjo itu saat itu. Jadi ikan nila ini dari kasus yang sama seperti yang kemarin di Kalidawir itu positif, itu Mas Mustafa Yersinia rukeri, dan planktonnya ini ndak imbang, banyak yang fito. Kalau pagi memang bagus, siang pada saat menjelang sore ikan ini pH airnya drop, satu, yang kedua DO nya juga drop. Nah, ketika DO drop, suhunya drop, ya ikan nggak bermetabolis. Apalagi sekarang siang panas, malam dingin, ini yang sulit. Nah, pantas kalau memang yang terjadi sekarang ikan gurame itu mencapai 1 tahun lebih, 12 bulan, bahkan 14 bulan. Itu pakannya luar biasa. Padahal dulu itu bisa 6 bulan, bahkan kurang dari itu, sama dengan ses yang sekarang. Padahal pakannya ya biasa-biasa, bukan pakan yang seperti sekarang, teknologinya juga biasa-biasa. Nah, artinya itu ada kendala di air.
Nah, kita selesaikan dulu di air itu, kita gunakan metode kolam kontrol, kita buat ramuan-ramuan herbal. Setelahnya baru kita masukkan. Jadi 2 kegiatannya, di air dan di pakan. Waras kanggo insya Allah sembuh itu. Cuman saya belum kirim videonya, jangan-jangan itu ada itu videonya. Jadi teman-teman, syarat pembentukan daya tahan ikan, daya tahan ikan, ekosistem aquaculture harus baik, pakan bernutrisi, herbal enzim dan probiotik. 3. Wis, Mas, bagaimana dengan antibiotik? Bagaimana dengan hormon peningkat pertumbuhan ikan? Jangan sekali-kali masukkan sintetik. Ini aja. Jadi kalau dari awal kita jaga itu aja. Nah, oke. Jadi syarat pembentuk daya tahan ikan ini. Jadi aquaculture, pakan bernutrisi, herbal enzim dan probiotik. Oke. Sampai di sini, ini mumpung belum lupa, silakan dibuka mikrofonnya. Silakan pertanyaan satu persatu. Sam, tanya Sam. Oke, lanjut. Ini untuk pemasangan herbal enzim ini untuk ikan. Apakah herbal enzim itu tiap hari kita masukkan atau berapa minggu sekali? Herbal enzim itu dimasukkan sehari sekali, sore hari saja. Sore hari saja dimasukkan sehari sekali, pada sore hari. Nah, itu sama dengan probiotiknya, jangan dicampur dengan probiotik, diberikan ke pakannya sore hari sehari sekali, pas. Karena apa prinsipnya? Si herbal enzim ini, si strongfish ini, dia yang membuat ikan itu mendapatkan hangat dan energi pada saat diberikan pakan. Sekali masuk diberikan, berarti oleh hangat, dia oleh energi, dia juga dapat probiotik, dari pencernaannya kuat, penyerapannya, dan itu hanya cukup sehari sekali aja cukup. Kalau jenengan berikan sehari 2 kali nggak masalah, tapi kalau saya sarankan sehari sekali, sore hari atau pakan terakhir itu selama teman-teman yang dipakai di sini diarahkan 1 hari 2 kali, cuman kita kasih porsi makan itu misalkan 1 kilo, ya setengah kilo itu untuk pagi, setengah kilo sore, tapi herbal sama probiotik tetap masuk. Nggak apa-apa. Mic-mu mati, Kang. Mic-nya Mas Mustafa dinyalain. Geng. Nah, oke. Nggak apa-apa, Mas. Dibagi 2, diberikan itu nggak masalah. Minimal masuk itu sehari sekali itu udah cukup. Tapi kalau jenengan masukkan 2, ya pantas pertumbuhannya lebih cepat dari target Cuman kita gitu mengakali dari pakan yang 1 kilo itu, yang setengah itu untuk pagi, yang setengah untuk sore gitu loh. Tapi herbal enzim probiotik masuk terus. Itu nggak masalah. Jadi jenengan kan akhirnya dari situ ada nilai positifnya tentunya. Jadi iwak ini setiap kali makan diberi itu, jadi dia nilai serapannya menjadi meningkat. Jadi pakan jenengan kasih ganti pakan seketika itu loh, tapi pokok SOP-nya itu dilakukan, dia nggak akan stres, tetap aja dimakan ikan nanti. Kan seperti itu. Nah, begitu. Ya, alhamdulillah untuk teman-teman di sini yang pakai probiotik sama herbal itu meningkat pesat, dan keduanya angka kematian sangat minim sekali saat ini. Turun. Ya, alhamdulillah. Siap, selesai. Makasih. Oke, silakan yang lain, silakan monggo dibuka 2 pertanyaan lagi. Jadi kita lanjut
pelan-pelan kayak materi pertanian ke enak langsung lelelelelep nanti dibuka nanti. Sekarang nah ini kita lanjut, monggo di apa namanya pertanyaan berikutnya silahkan. Jadi kita sambil mencatat, sambil kita diskusi ringan. Jadi saya sampaikan sekali lagi, jadi syarat pembentuk daya tahan ikan itu hanya 3 ini ya. Jadi paling penting ya, manajemen air. Jadi ekosistem aquaculture ini sama dengan ini erat hubungannya dengan manajemen air. Nah, pakan bernutrisi ini ya pakan yang seimbang ya, bukan yang kita tidak monoton harus protein terus. Oke, kenapa sih? Karena protein itu dia pembentuk daging, sel-sel daging baru, sel-sel syaraf baru. Nah, itu protein. Nah, dia membentuk. Terus siapa yang mengisi? Ketika ada ruang baru, sel-sel baru, iki sopo sing ngisi? Kan tentunya bukan protein. Tentunya ada mineral, tentunya ada karbo, ada kalori dan lain sebagainya, termasuk amino dan lain sebagainya. Makanya saya selalu menyampaikan seimbang, karena terbentuknya satu jaringan tubuh itu tidak hanya berpatokan pada protein, tapi membutuhkan unsur-unsur lain. Syarat pakan itu kan ada protein kasar, ada serat kasar, ada karbohidrat, ada fosfor, nah dan ada mineral lain macam-macam. Nah itu harus terpenuhi semua. Sejak kapan ya? Sejak ikan ini kita masukkan ke kolam. Artinya apa? Kalau nutrisi ini, pakan bernutrisi ini, saya tidak nyebutkan ini harus pakai merek ini, tidak. Pakan bernutrisi sama-sama protein. Bisa enggak kita berikan misalnya biasanya protein dari ikan ini diganti dengan protein dari nabati, contoh kelor. Iso malah luwih apik. Loh, kenapa seperti itu? Ini kan nabati, Mas. Nabati itu kan proteinnya nggak gede-gede amat dibandingkan protein ikan. Betul. Tapi protein nabati ini kelebihannya dia terserap lebih dari 90%. Ini pengalaman kami di lapangan seperti itu. Jika kita mampu memodifikasi, kita mampu merekayasa dengan protein hewani dan protein nabati dimasukkan, tentunya dengan strategi tertentu ya, bukan serta-merta dimasukkan. Ikan ini tumbuh dan berkembangnya ini sangat cepat, modot padat, ngembang padat. Jadi ndak ada ceritanya seperti Mas Titian Kalbu, Mas gimana Mas kalau lele besar kepalanya doang itu artinya apa? Ya keluwen. Maksudnya bukan kelaparan kurang makan, tapi dia kekurangan nutrisi. Nah, iki Mas Titian Kalbu iki habis dibicarakan datang. Jadi ketika kita pakan ini masuk seimbang, pembentuk sel baru, pembentuk ruang-ruang daging baru itu akan terisi dengan baik. Siapa yang mengisi itu? Tentunya ada mineral, ada amino, dan nutrisi-nutrisi yang lain. Padet deh. Tapi kalau misalnya itu cuma protein doang, ya podo kayak pelembungan, sebul, angin tok. Sama halnya seperti itu. Akhirnya lelenya cuman besar kepalanya, jadi lele sombong. Karena lele yang bagus modelnya dari kepala ke belakang ini rata, dagingnya padat. Sama halnya dengan gurami, inilah seperti itu. Apa boleh ngarani? Iwak semok. Jadi dia kepadatan dagingnya ini benar-benar terbentuk dengan baik. Saya tidak menyebutkan, saya tidak bilang, oh ini harus organik itu ternyata terbukti bagus toh. Ora, iku organik dewe. Ikan itu akan berorganik sendiri, tidak perlu kita bilang kita pakai produk yang organik nanti ikannya organik. Enggak.
Sama halnya tanaman-tanaman kita yang dengan metode bungenesen ya organik dewe, ndak usah dipaksain. Tanah lemah wis sapi, medianya bagus, kita berikan komposti, ya tumbuhnya juga optimal. Organik enggak organik karena kita enggak masukin sintetik, tapi kalau masukin sintetiknya sedikit pun juga akan terurai. Dia tidak akan menjadi residu baik di dalam tanah maupun lebih-lebih di dalam tubuh tanaman. Sama halnya dengan ikan. Ketika kita memberikan nutrisi yang seimbang, kita mampu mengisi ruang-ruang yang dibentuk oleh protein di dalam daging ikan tadi itu. Kita mengisinya dengan nutrisi-nutrisi herbal yang ada di Strongfish itu merupakan herbal yang mampu merangsang pemadatan daging. Opo kuwi? Di situ ada jahe, di situ ada kunir, di situ ada bawang putih. Yang memang mampu menambah ukuran panjang maupun lebarnya ikan. Dan hebatnya karena dia bentuknya ini herbal, dia tidak melalui proses sintetik, tidak ada bahan-bahan sintetik kimia. Ini masuk memadat bersama nutrisi, dan akhirnya ikan ini makan itu bukan hanya untuk hidup, tapi dia untuk tumbuh optimal. Mangan dari daging, begitu Pak. Loh, umur 2 bulan kok wis sakmene gede nih. Itu sering kali. Kok iso Mas yo? Padahal niki sik 2 bulan, lele ku wis 1 kilo isi 8. Kok iso Mas yo? Nilane iki 3 bulan wis size 1 isi 4. Kok bisa guraminya 6 bulan bisa size 1 kilo? Ya karena itu tadi loh, ketercukupan. Terus dimulai kapan? Dimulai ikan masuk ke kolam. Dilebokno lihat pakan. Sehari sekali aja minimal cukup. Jenengan masuk sehari 2 kali, ikan itu menjadi kuat, sangat kuat. Daya tahannya kuat. Jenengan goncang loh kolami, opo. Ndak akan mabuk ikan ini. Coba ikan yang tidak diperlakukan seperti itu. Jegrono kolami, nglangi ning kono, sesuk ngambang ya. Pikire wak dukong lapo iki ning gini kan gitu. Jadi sebelum kita masuk ke materi yang kedua, yaitu bagaimana meningkatkan nilai serapan nutrisi pakan. Sekali lagi, ini saya buka satu pertanyaan, monggo silahkan satu pertanyaan. Nanti sambil kita ini. Kalau memang belum ada pertanyaan di sini, enggak apa-apa, catet ae, ambek ngrungokne dalang. Nah, ini yang belajar dalang. Jadi gitu. Monggo dulur, silakan. Nggak ada pertanyaan. Oke deh. Oke, kita masuk ke materi yang kedua. Jadi ini benar-benar diperhatikan ya. Mohon izin, namanya syarat-syarat pembentuk daya tahan ikan. Ini sebetulnya ini yang dicari lah teman-teman perikanan. Kenapa? Iwak kok gampang lor, kok gampang mati. Saya pasti tanya, metode ikan manajemen airmu bagaimana? Satu, pakanmu bagaimana? Kalau dia jawaban ini sulit jawab, nganu Mas, ya airnya diganti, pH-nya berapa, TDS-nya berapa, DO-nya berapa, waduh nggak tahu. Insan-insan perikanan, teman-teman yang di perikanan wajib fardu ain sampean punya pH dan TDS. pH dan TDS itu wajib. Kita nggak usah liwake gak popo, liwak ini gak popo, kalau sehat, tapi kenapa kok dia melambat? Kenapa dia makannya tidak suka? Kita bisa tahu dari kondisi TDS, dari kondisi pH. Ada goncangan apa di dalamnya TDS? Kok ini TDS mari 1 seket kok mundai dadi 900. Ada bahan apa ini dalam waktu 24 jam yang masuk? Mas, ternyata ini habis kebanjiran, pantes, ketahuan, iwaknya rada stres. Nah, itu bisa terjawab dari situ. Jadi nanti wajib ya teman-teman kalau yang namanya pH TDS itu untuk perikanan. Sebetulnya kalau pertanian ini malah orang. Tapi saya tidak mengajarkan yang sulit.
Yang paling penting komunikasi. Ketika orang ono iwake, orang ono masalah, ya aman-aman aja, makannya mau dia, dan dia aktif. Oh, oke, nggak ada masalah. Kunci lagi, ketika tahu ada 1-2 ekor ikan yang sakit, jangan dibiarkan. Ambil serokan, taruh di tempat sendiri, di kolam kecil atau di bak, perlakukan sendiri, jangan dicampur dengan teman-temannya. Itu tanda-tanda dia sedang terserang penyakit. Nah, terus bagaimana yang ada di kolam? Jangan ke susu diturunkan airnya, masukkan herbalnya. Nanti ada yang namanya Protect Fish, herbal fish, itu efektif lebih dari antibiotik. Sifat mengendalikannya. Jadi dia kuratif, dia nggak bisa untuk diberikan terus menerus. Ketika selesaikan sakit, ya sudah, dihentikan. Oke. Monggo Mas Nitian Kabu, kalau ada kepentingan silahkan. Nanti ya kita rekam kok di YouTube. Cuman sampean absen lagi. Malam mingguan. Enggak. Oke ya, enggak ada pertanyaan ya untuk di sini. Fix daya tahan, pembentuk daya tahan ikan syaratnya adalah manajemen air yang bagus. Ekosistem aquakulturnya harus baik dulu. Pakannya harus bernutrisi. Herbal enzim dan probiotik ini harus masuk karena dia sebagai pendukung dari dalam tubuh ikan. Nah, pendukung yang dari luar siapa? Manajemen airnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya. Misi Mas, mau tanya. Oke, dengan siapa di mana? Dari Anam di Blitar. Monggo Mas Anam. Oke. Ini untuk masalah pH sama TDS-nya itu setiap ikan itu beda-beda apa sama ya Mas? Tentang berapa sampai berapa, pH berapa sampai berapa gitu Mas? Kalau air tawar rata-rata nila, gurami, terus gurami, sama satu lagi mujair, terus tombro, ikan mas dan lain-lain. Ini relatif sama Mas ya. Jadi TDS-nya dia ini di angka ini. Dia bagus di angka ini. 50 sampai 200. Ini kalau di tempat jenengan saya yakin segitu karena jauh dari laut. Tapi saya pernah nemuin nila ini di angka 800 ppm TDS. Seapi Mas. Begitu juga dengan mujair, seapi, tapi gurami tidak mampu. Nila mujair mampu dia 800 ppm. Dia mendekati payo, itu sudah payo itu. Air segitu itu sudah payo. Nah, terus bagaimana? Pertanyaannya kan terus piye kalau misalnya lebih dari standar TDS-nya? Yang saya menyarankan proses ekosistem aquakultur, remediasi aquakultur. Jadi jenengan siapkan kolam kontrol, dimulai banyu di gunung. Nah, itu nanti yang akan dialirkan ke kolam-kolam budidaya. Begitu. Jadi bukan ada ikannya jenengan kasih areng, kasih awu, kasih zeolit yo iwake sambat. Jadi dibuat kolam kontrol begitu. Karena TDS itu akan stabil kalau kita buat kolam kontrol. Jadi kita menyiapkan air jadi. Kalau orang tarakan itu air jadi, air jadi ini tanda-tandanya ikan udang boleh masuk. Jadi kita buat air jadi dulu di kolam sendiri dan air ini nanti dimasukkan ke kolam-kolam budidaya kita. Nah, ini tidak sulit. Saya kira solusinya paling sederhana itu. Oke, terjawab? Udah untuk pH sama suhu itu harus gimana ya? Sama sebetulnya di kolam kontrol jenengan yang kemarin tidak ikut ini. Ya. pH suhu TDS total oksigen terlarut itu akan terbentuk
akan menjadi stabil ketika kita menciptakan kolam kontrol, meremediasi dulu air itu tadi. Nah, dengan remediasi aquaculture tentunya yang namanya fitoplankton, zooplankton ini seimbangnya bukan ya, tentunya lebih banyak fito dibandingkan zoo. Artinya seimbang karena fito ini makanannya zoo, dan fito fito terus bakteri dan jamur ya, ini artinya bakteri dan jamur ini makanannya zoo. Nah, ketika fito ini banyak mas, dia berfotosintetis. Nah, ketika dia berfotosintetis, tentunya oksigen akan meningkat yang ada di dalam air. Nah, ketika oksigennya ini meningkat, ini ekivalen dengan suhunya juga akan stabil. Ora kira mudun. Tidak banyak perbedaan antara siang dan malam. Nah, bagaimana dengan TDS? TDS ya anteng di angka itu. Begitu juga suhu, begitu juga dengan DO, begitu juga dengan pH. Ketika ekosistem ini terbentuk dengan baik, jadi rantai, kalau saya sebutnya ini rantai, ini terkoneksi dengan baik, ya yang namanya DO, yang namanya pH, TDS, suhu, iya ini akan stabil semua. Orangnya lagi budidaya ikan kan, jenengan sudah manajemen air dengan baik. Nah, kalau sudah manajemen airnya ini terjaga, manajemen airnya ini tertata rapi, yo akan kecil terjadi ikannya ini sakit kena aeromonas, cacar, apalagi sampai terkena Yersinia, terkena white spot dan lain sebagainya, itu nggak akan terjadi kalau ini sudah terjaga. Kuncinya piye? Bentuk dulu ekosistem aquaculture melalui metode remediasi aquaculture, yaitu biasa disebut kolam kontrol. Material kolam kontrol itu kan yo areng, awu, zeolit, uyah kan itu. Jadi ada zeolit, ada arang dan abu ya. Kalau zeolit 1, arang dan abunya 1, garamnya ini berapa? 10% dari total. Kalau ini 2 kilo berarti garamnya cuma 200 gram. Terus bagaimana aplikasinya? Dosisnya dari total campuran ini 1 gelas aqua. 1 gelas aqua per meter kubik. Kalau jenengan punya kolam kontrol 10 kubik berarti 10 gelas aqua. Jenengan punya 20 kubik berarti 20 gelas aqua. Hitungannya ngono, Mas. Nah, itu nanti masukkan air sampai batas paling tinggi, jenengan masukkan dekomposer komposti yang dimasukkan. Komposti dekomposer masuk, dosis per meter kubiknya sama. Ini material kolam kontrol sama komposti. Komposti itu dosisnya sama. 1 gelas aqua per meter kubik. Dibiarkan 3 hari. Setelah 3 hari kemudian masukkan probiotik. Komposti probiotik dosisnya sama 1 gelas ini. Dibiarkan 3 hari kemudian, total 6 hari. Hari ke-7 baru jenengan masukkan ke kolam budidaya. Jangan dihabiskan, biarkan 25%. Masukkan air baru, masukkan lagi. Total yang tadi 1 gelas aqua jadi 1/4 gelas aqua. Sama material-material komposti, probiotik, komposti, dekomposer dimasukkan 1/4 gelas aqua, diaerasi di blue kutuk 24 jam. 24 jam kemudian jenengan masukkan ke kolam budidaya. Oke. Caranya seperti itu. Enggak angel-angel. Jadi jenengan tidak akan pusing lagi dengan DO, pH, TDS, suhu. Yes, kalau ini jenengan udah menang, kegegem guys. Matur suwun Mas. Sami-sami, nggih. Oke. Jadi kita masuk ke materi
selanjutnya.